adalah konsumsi itu adalah aktivitas ekonomi rumah tangga, investasi adalah aktivitas ekonomi sektor bisnis. Y karena karena pelakunya hanya ada dua dulu, maka Y sama dengan C plus I. Itulah keseimbangan di pasar barang. Pendapatannya sama dengan belanjanya. Pendapatannya Y sama dengan belanja rumah tangga yaitu C, belanja perusahaan yaitu I. Nah, penjelasannya dengan gambar itu. Oke. Biar kelihatan keseimbangannya ada di mana. Pendapatan konsumen rumah tangga digunakan untuk konsumsi, sisanya saving. Nah, savingnya harus sama dengan investasi, S sama dengan I. Nah, berlanjut ke sekarang pasar uang dan nanti peran bank, bahwa C sama dengan Y sama dengan C plus I itu baru pada barangnya. Nah, untuk bisa bertransaksi, rumah tangga bisa membeli barang, perusahaan bisa melakukan investasi, perlu alat pembayaran, yaitu yang kita bicarakan hari ini, yaitu uang. Lupa sudah 2 minggu, kalau sudah pernah saya singgung ya saya ulang lagi, nggak apa-apa. Saya udah dikasih host, oke. Nah, ini gambar tidak sulit, hanya itu adalah persamaan linear. Kalau di matematika Anda sudah sedang mengambil mata kuliah matematika, yaitu adalah persamaan linear. Oke, ini contohnya, ini keseimbangan. Nah, sekarang kita bicara uang dan nanti kita bicara bank. Definisi uang. Kita kenalnya hari ini, tahun ini, atau era sekarang ini adalah uang kertas logam. Berkembang kemudian dengan uang yang tidak kelihatan, uang elektronik, uang digital nantinya. Nah, dulu sebelum kita mengenal uang kertas, uang logam, dulu uangnya berbentuk emas. Bahannya adalah emas. Dulu lebih kuno lagi, bahannya adalah batu, mengikuti zamannya. Nah, intinya adalah bahwa benda apapun bisa menjadi uang, asal dipercaya dan disepakati. Kenapa Anda percaya bahwa uang seperti ini, gitu ya, uang seperti ini Anda bisa gunakan sebagai alat tukar karena Anda percaya dan Anda sepakat. Sepakat kalau penjualnya tidak menggunakan uang seperti ini yang dicetak oleh Bank Indonesia, diterbitkan oleh pemerintah, maka Anda tidak dilayani jual transaksi jual belinya. Anda sebagai rumah tangga hendak memenuhi kebutuhan konsumsi, maka dengan alat yang kita sebut sebagai uang inilah yang bisa membuat kebutuhan kita terpenuhi. Ini kertas, buku Anda juga kertas, bahkan buku Anda kertasnya lebih lebar, lebih panjang. Ya, tapi kenapa Anda
kertas di buku Anda tidak Anda anggap sebagai uang, karena memang tidak dianggap sebagai uang, karena memang itu tidak ada legalitas. Nah, supaya percaya dan disepakati, ini ada gambarnya, ini ada pengamannya, ini ada tanda tangannya, dan seterusnya. Benda apapun yang dipercaya dan disepakati sebagai alat tukar. Kita era sekarang ini masih kenal dengan uang kertas, uang logam. Kertasnya yang khusus seperti ini 10.000, ada yang 20.000, ada yang 50, ada yang 100. Dipercaya karena diterbitkan oleh lembaga terpercaya. Disepakati karena kalau Anda tidak sepakat, Anda tidak bisa memenuhi kebutuhan saudara. Jadi disepakati bukan kita tanda tangan di atas kertas materai untuk sepakat, untuk setuju, tetapi dalam praktik adalah yang disebut disepakati adalah mau tidak mau harus menggunakan yang benda semacam ini kalau ingin bertransaksi. Maka sadar atau tidak kita kemudian menjadi sepakat. Jadi kalau ada uang di sini kemudian ada gambarnya, ada tanda tangannya, ada peringatannya, itu supaya dipercaya. Nah, walaupun bentuknya kertas ini bukan sembarang kertas, karena kertas ini punya fungsi. Oke, kertas di buku Anda juga berfungsi, fungsinya untuk mencatat, bukan untuk yang lain. Nah, kertas yang seperti ini, fungsinya adalah sebagai media alat tukar. Dengan uang 10.000 Anda bisa membeli 2 botol minuman. Botol minuman ditukar dengan kertas seperti ini. Kok mau-maunya? Karena itu tadi, ini dipercaya, ini berharga. Ini disepakati untuk bisa melakukan pertukaran. Nah, dulu sebelum orang mengenal uang, memenuhi kebutuhannya atas dasar barter. Saudara punya apa, saya punya apa. Kita barter. Saya sebut saja saya petani, produk saya adalah padi. Saudara adalah peternak, produk Anda adalah daging. Saya butuh daging. Saudara sebagai peternak butuh beras, maka kita bisa bertukar tanpa uang. Jadi uang adalah perantara. Kalau tadi Anda membeli 2 botol minuman tadi dengan uang kertas seperti ini, ini adalah media. Saya tidak punya beras, tapi saya punya uang ini, maka saya bisa bertukar. Uang ini saya tukarkan dengan beras, saya mendapatkan beras. Saya butuh minuman, saya tukarkan uang ini kepada produsen minuman, saya dapat 2 botol. Jadi uang adalah alat. Dulu manusia belum mengenal uang, tapi masih bisa memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan cara bertukar. Tukarnya barang dengan barang, sekarang tukarnya adalah dari kertas yang kita kenal sebagai uang dengan barang yang kita butuhkan. Jadi fungsi uang yang pertama adalah memudahkan pertukaran, memudahkan jual beli. Bayangkan kalau barter, tidak ketemu partner yang cocok, maka kebutuhannya tidak akan terpenuhi. Saya petani, saya memproduksi beras. Saudara peternak memproduksi daging. Sama-sama butuhnya. Saudara butuh beras yang saya produksi, saya butuh daging yang saudara produksi. Maka terjadilah pertukaran. Kalau saya petani memproduksi padi, tetapi saya pemakan sayuran, vegetarian. Saya ketemu saudara,
betul saudara butuh padi, tapi saya tidak butuh daging, wong saya vegetarian, maka barter tidak terjadi. Nyambung? Maka saya harus cari orang yang butuh beras, memproduksi sayuran, bukan butuh beras tapi memproduksi daging kayak saudara saya. Nah, bisa jadi kebutuhan saya akan sayur tidak terpenuhi karena tidak ketemu orangnya. Nah, maka dari situlah muncul kebutuhan untuk uang tadi. Eksistensi uang berawal dari cerita seperti itu. Orang kesulitan menemukan partner untuk barter. Dengan perantaraan uang, tadi saya tidak perlu bertukar dengan saudara barang dengan barang, tapi uang dengan barang. Yang kedua, bahwa yang kita kenal sebagai uang ini tadi, saya ambil contoh uang 10.000 ini adalah alat pengukur nilai. Nilainya seberapa? Nilainya seberapa sehingga kok minuman bisa dengan uang ini bisa ditukar dengan 2 botol minuman. Ongkosnya sekian, maka harga jualnya sekian, sehingga dengan uang ini saya bisa mendapatkan 2 botol minuman. Satuan pengukur nilai. Kalau barang dengan barang, barter tadi, cerita tadi, nggak ada ukurannya. Ukurannya apa? Mau 1 kilo ditukar dengan 1 kilo beras ditukar dengan 1 kilogram dagingnya tergantung kesepakatan. Boleh nggak saya tukar 1 kilo dengan segenggam apa namanya, sepotong daging, bukan sekilo, sepotong. Deal, ya udah terjadilah pertukaran. Saya ganti orang, saya boleh nggak saya tukar 1 kilogram beras saya dengan 2 potong. Tidak deal, ya udah tidak terjadi barter walaupun sama-sama butuhnya. Ya, karena itu tadi tidak ada satuan yang jelas. Satu kilogram beras produksi saya harus ditukar seberapa daging, seberapa banyak daging. Nah, dengan uang itu menjadi fair. Oke, 1 kilo ditukar dengan seiris daging. Tidak bisa sama-sama 1 kilo banding 1 kilo. Nggak cocok, nggak fair. Salah satu merasa dirugikan. Yang ketiga, alat penimbun kekayaan sebagai salah satu bentuk kekayaan. Jadi punya uang banyak, maka orang disebut kaya. Karena dia bisa membeli banyak macam barang dengan uangnya itu. Oke, lah kalau dulu gimana Pak? Masih zamannya barter. Kekayaannya seperti apa? Maka pada waktu manusia belum mengenal uang, kekayaannya diwujudkan dalam ya benda itu tadi, barang itu tadi. Petani memproduksi padi, padinya panen melimpah, maka disimpan di lumbung. Itulah bentuk kekayaannya. Di lumbung kebetulan bisa bertahan lama gitu ya. Tinggal ada nggak yang mau bertukar dengan daging? Oke, ada nggak yang mau bertukar dengan sayur? Maka kekayaannya tadi, ketika orang belum mengenal uang, manusia belum mengenal uang, kekayaannya adalah dalam bentuk barang juga.
Yang kasihan adalah peternak tadi, dagingnya disimpan lama-lama busuk, lama-lama basi. Ya kalau padi sih masih bisa disimpan lama. Nah, setelah mengenal uang, si peternak tadi, dagingnya tadi dijual kepada pihak ketiga, dia bisa mendapatkan uang, maka sekarang yang disimpan bukan daging, yang disimpan adalah uang. Maka uang menjadi penimbun kekayaan, alat salah satu bentuk kekayaan. Kita dulu ketika orang belum mengenal uang elektronik, belum mengenal GoPay, Gojek dan seterusnya itu, kalau orang dompetnya tebal berarti dia kaya. Sekarang dompet tipis jangan dianggap dia miskin, betul? Ya, karena uangnya sudah tidak lagi kertas, uangnya sudah tidak kelihatan, uangnya ada di satu kartu aja. Bahkan bukan kartu, sekarang HP aja. Nah, kita tidak tahu saldonya berapa. Kalau dompet fisik ketahuan, oh uangnya banyak karena disimpan di dompetnya tebal. Dompetnya kurang, tas gitu kan. Jadi dulu kalau saya mau bayar SPP itu bawa dompetnya tebel gitu. Zaman saya kuliah. Hati-hati betul karena tidak ada, belum mengenal transfer bank. Jadi kalau kita bayar SPP ya antri di depan loket gitu. Bawa uang, diwanti-wanti, hati-hati ini bawa uang untuk bayar SPP. Sekarang bayar SPP mana ada orang antri gitu ya, pencet sudah selesai, transaksinya selesai, sudah terbayar gitu ya. Nah, berikutnya ini satuan hitung pembayaran beda waktu. Hubungannya dengan pengukur nilai ini juga gitu ya. Kalau saya pinjam beras dari saudara, oke, pinjam beras dari saudara 5 kilo. Bulan depan saya kembalikan 5 kilo, selesai urusan. Nah, hanya masalahnya adalah ketika saya pinjam dari saudara, itu masa paceklik, harga beras mahal. Ketika saya kembalikan, pas masa panen raya, harganya jatuh. Betul 5 kilo saya pinjam, 5 kilo pula saya kembalikan. Nah, persoalannya menjadi berubah jika kaitannya dengan waktu tadi. Waktu panen, waktu paceklik, dua hal yang berbeda. Maka ini tadi, ketika saya pinjam 5 kilo dari saudara, pinjamnya pinjam beras, bukan pinjam uang, pada waktu itu harganya berapa, pengukur nilai gitu ya, pada saat mengembalikan beras itu harganya berapa, mestinya begitu. Karena barang beda waktu, beda nilai, beda harga, maka kaitannya dengan pengukur nilai, beda waktu akan beda nilai. Nah itu dengan uang akan mudah diukur. Makanya itu kalau bayar sekarang dapat diskon gitu kan. Kalau bayarnya minggu depan beda harganya. Bulan depan beda lagi harganya. Sekali lagi alat ini saya tulis nih, alat. Jadi Anda mulai sekarang memahamkan diri Anda sendiri bahwa uang itu alat, jangan dianggap sebagai tujuan supaya Anda tidak keliru melangkah.
Ini ya, sedikit agak agak berbau nasihat, berbau filosofi. Alat, kan saya punya uang, uang itu akan kehilangan fungsi ketika tidak digunakan untuk transaksi, ketika digunakan untuk alat tukar. Nah, nanti minggu depan boleh di apa? Boleh minggu depan nanti diperhatikan. Kebetulan saya nggak pulang kampung ini. Nah, ketika Lebaran, penjual nasi, penjual macam-macam itu pada pulang kampung. Pernah mengalami. Nah, ketika saya pegang uang, tatkala semua pedagang pulang kampung, uang itu kehilangan fungsi. Betul? Iya kan? Uang itu pasangannya barang. Barang itu ada penjualnya. Maka ketika orang punya pegang uang, tidak ada partnernya, yaitu penjual kebutuhan, maka uang kehilangan fungsi. Nah, nomor satu. Oke, tujuannya apa? Bukan itu alat, bukan tujuan. Uang itu adalah alat, bukan tujuan. Tujuannya adalah supaya bisa memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya disediakan oleh penjual, produsen. Oke, ketika produsennya nggak jualan, penjualnya tidak jualan, semua pada pulang kampung. Saya sarapan aja kesulitan. Nanti boleh dibuktikan. Jadi pada waktu semua pedagang di kampung itu pula, di kampung saya saat ini pulang kampung semua, nggak ada bedanya orang yang pegang duit banyak dan orang pegang duit sedikit. Karena sama-sama tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk hanya untuk sarapan saja. Contoh lain, saudara bawa uang, taruhlah mau berapa, 1 M, oke, 1 M bawa, punya uang, punya. Saudara dilempar di tengah hutan, uang 1 miliar Anda bermanfaat, kehilangan fungsi uang. Betul? Ya, karena itu tadi tidak ada yang jual di hutan sendirian, mau bawa uang 1 M, mau bawa 10 M, mau bawa 10 triliun di hutan sendirian. Nyambung anunya apa logikanya ya, bahwa itu hanya alat. Makanya saya tegaskan itu alat-alat. Tujuannya yaitu tadi memenuhi kebutuhan. Ingat barter, dulu manusia memenuhi kebutuhan tidak dengan uang. Yang dipentingkan adalah memenuhi kebutuhan. Orang kemudian mengenal uang supaya mudah transaksinya, malah keliru tafsir uang sebagai tujuan, bukan alat, dikembalikan fungsinya sebagai alat tadi. Nah, uang itu banyak pengertiannya, luas pengertiannya. Yang kita kenal adalah uang cash, uang logam, uang kertas. Nah, uang elektronik termasuk uang cash ini sebetulnya. Hanya bentuknya kalau dulu uang kertas, uang logam, sekarang uangnya elektronik. Bisa segera digunakan untuk jual beli. Bisa digunakan segera untuk jual beli. Tergantung penjualnya. Penjualnya pasang punya GoPay, nggak punya, ya udah terpaksa kita jual belinya pakai uang cash, kan gitu. Penjualnya sudah punya barcode, bisa pakai keris QRIS itu loh. Apa itu membacanya, keris atau kiris. Oke. Nah, itu masuk dalam kualifikasi uang cash, baik yang kelihatan kertas logam maupun uang elektronik. Pengertiannya adalah bisa segera untuk transaksi jual beli. Nah, yang di bawah-bawah ini adalah uang yang pengertian yang lebih luas, karena tidak bisa segera digunakan untuk tukar jual beli uang kira.
uang viral itu mungkin saudara sudah nggak kenal gitu ya. Itu cek. Nih, kalau masih dengar cerita cek, tidak apa surat perintah bank membayar sejumlah tertentu kepada orang tertentu. Uang viral itu berasal dari rekening giro. Anda buka rekening ATM di UNC itu, kartu mahasiswanya sekalian ATM itu kan rekening tabungan, bukan rekening giro. Maka Anda diberi buku tabungan sama ATM. Kalau individu buka rekeningnya rekening giro, maka dia bisa mendapatkan ini tadi. Giro, rekening giro itu ada diberi wewenang untuk membuat uang viral, yaitu cek. Jadi orang yang bisa nulis cek, memberikan cek, itu berarti dia punya rekening giro. Isinya apa? Isinya surat perintah kepada si siapa sebut saja Richard sejumlah uang tertentu. Saya perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah tertentu kepada Richard. Kok bisa memerintahkan bank membayar kepada Richard? Karena saya sudah punya rekening di sana, saya punya saldo di sana. Oke, cek. Jadi kayak semacam surat perintah aja. Surat perintah ini atas nama Richard. Kalau yang ditemu oleh Atira tidak bisa menggunakan uang cek itu tadi. Sudah jelas atas namanya siapa. Nah, ketika Richard sudah menerima cek dari saya, karena saya punya rekening giro di bank, Richard bisa mencairkan uang viral menjadi uang menjadi uang cash lagi. Cek atau uang viral yang saya berikan kepada Richard tidak bisa digunakan langsung untuk ke Blok M, nggak bisa ke jual beli di mall, harus ditukarkan dulu menjadi uang cash baru bisa untuk transaksi. Ini yang namanya uang viral. Cek tadi. Oke, sekarang sudah tidak populer karena itu sudah jadul. Sekarang perintah bayar sudah nggak perlu. Karena dengan HP tadi, teknologi informasi tadi, pembayaran bisa seketika, real time. Nah, kebetulan saya dua generasi ya. Zaman dulu saya sudah ikut mengalami giro, cek. Sekarang saya juga mengalami uang elektronik sehingga saya masih bisa cerita pengalaman tentang uang viral. Dulu teman-teman saya yang sekolah di Jogja, kalau dapat kiriman dari orang tua itu lewat wesel, gitu ya. Kiriman uang bulanan dari orang tua di kampung. Teman-teman saya banyak yang kos di Jogja karena berasal dari luar kota. Nah, setiap bulan itu nerima wesel. Anda nggak kenal wesel sekarang, zaman sekarang. Ya, kirim uang, udah seketika aja, tinggal pindah buku rekening pakai HP, selesai. Butuhnya sekarang juga bisa dikirim. Nah, yang lebih luas lagi adalah tabungan berjangka deposito. Oke. Deposito itu dianggap sebagai uang meskipun tidak bisa digunakan untuk transaksi jual beli langsung. Deposito itu adalah Anda menyimpan uang di bank selama jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu tertentu itu Anda tidak boleh mencairkan. Deposito itu uang, tapi bukan uang sebagaimana uang cash yang bisa digunakan untuk jual beli. Tapi deposito itu berharga. Karena nanti setelah 3 bulan kita menyimpan, itu akan kembali menjadi uang cash lagi. Jadi ini adalah uang turunan, gitu ya. Jadi asalnya sih dari uang cash, didepositokan di bank, bank memberi surat bukti deposito yang namanya sertifikat deposito. Sertifikat deposito itu berharga
itu senilai dengan uang, tapi meskipun tidak bisa digunakan untuk jual beli transaksi. Oke, termasuk dolar falas. Oke. Transaksi di Indonesia nggak boleh pakai dolar. Anda pegang dolar, itu berharga, itu uang, meskipun tidak bisa digunakan langsung kepada jual beli. Dolarnya ditukarkan dengan rupiah menjadi cash, baru kemudian bisa digunakan untuk transaksi. Nah, sekarang kembali ke yang ini tadi, penimbun kekayaan. Tadi saya mengatakan salah satu alat, salah satu bentuk kekayaan, uang cash, dompetnya tebal, dia kaya. Sekarang dompetnya tipis, tapi punya uang giral, punya deposito, punya falas, maka dia sekarang punya banyak alternatif untuk bisa disebut kaya. Punya banyak alternatif untuk menyimpan kekayaannya. Nah, uang giral, tabungan berjangka, deposito, ini adalah peran dari bank, saudara. Mengapa tersedia berbagai macam jenis uang? Karena itu kontribusi atau ciptaan dari bank. Bank kita kenal tempat menyimpan uang. Tidak keliru. Tapi juga jangan lupa, bank tempat kita pinjam. Kalau kita nggak punya uang gitu ya, mau bikin usaha, mau bikin apa, mau beli rumah, uangnya nggak cukup, okay, kita bisa pinjam ke bank supaya kebutuhan kita terpenuhi. Meskipun kita harus mengembalikan uang itu kepada bank. Okay. Belum belum kuat beli mobil cash, maka kita bisa pinjam ke bank untuk bisa mendapatkan mobil. Nah, bank fungsinya sebetulnya adalah menjembatani antara pihak yang berlebih dana dengan pihak yang butuh dana. Saudara punya rekening di bank, saudara sebetulnya adalah pihak yang berlebih dana. Orang yang mau beli mobil tadi uangnya nggak cukup, kemudian pinjam ke bank, kredit mobil lewat bank. Nah, orang yang mau beli mobil nggak cukup tadi adalah pihak yang butuh dana. Mobil harganya 300 juta, saudara simpanannya cuma ratusan ribu, nggak cukup. Nah, itu tadi, bank mengumpulkan dana yang kecil dari satu rekening, saldonya ratusan ribu, kalau dikumpulkan banyak nasabahnya kan jadi cukup untuk memenuhi kebutuhan orang yang mau beli mobil, uangnya belum cukup tadi. Perusahaan juga gitu. Perusahaan mau investasi, mau bangun pabrik, nggak cukup pinjam ke bank. Bank itu tadi mengumpulkan saldo dari nasabah kecil. Nah, individunya kecil, tapi karena banyak nasabahnya, maka jadi cukup. Maka tadi kembali, S sama dengan I, betul? S-nya disimpanan dari masyarakat, kemudian disalurkan kepada perusahaan untuk investasi. Itu fungsi bank.
menjembatani pihak yang berlebih dana dengan pihak yang butuh, dan dari fungsi itu kemudian berkembang uang viral, uang deposito tadi. Itu semua uang sempit, uang luas. Uang sempit adalah uang cash, uang logam, uang kertas yang bisa digunakan untuk transaksi langsung. Uang luas adalah uang, tapi tidak bisa digunakan untuk transaksi langsung. Contohnya yang tadi, slide tadi. Oke, saya sertifikat deposito dan seterusnya. Itu ekivalen dengan uang meskipun tidak bisa digunakan untuk transaksi. Poinnya apa? Poinnya adalah bahwa bank ikut menciptakan uang, bukan mencetak uang, tapi ikut menciptakan uang. Uang cash, uang kertas, uang logam itu adalah pencetaknya adalah bank sentral. Uang kertas, uang logam, uang cash itu yang mencetak adalah bank sentral. Bank umum itu ikut menciptakan uang, tapi tidak mencetak uang. Menciptakan uangnya yaitu uang sekunder, uang turunan tadi. Uang sekunder, uang turunan dari cash. Saudara simpan deposito, maka bank menciptakan uang yaitu sertifikat deposito. Itu ekivalen dengan uang, dianggap sebagai uang dalam pengertian luas. Nah, nanti sampai di teori ekonomi makro atau sampai di moneter ketemu saya lagi di semester lanjut. Nanti kita buka kita buka datanya. Sekarang dipahami aja dulu levelnya, level pengantar, bahwa bank menjalankan fungsi menjadi intermediasi, menjadi perantara antara pihak yang berlebih dengan pihak yang butuh, dan dari fungsi itu kemudian bank menciptakan uang sekunder. Uang sekunder itu tadi uang viral, lihat slide yang uang viral ke bawah itu, sertifikat deposito dan seterusnya. Uang yang diciptakan oleh bank umum tidak bisa digunakan untuk nomor satu alat tukar. Oke. Tapi bisa sebagai kekayaan, bisa untuk mengukur nilai, bisa untuk jaminan di pembayaran di lain waktu. Nah, uang sempit yang dicetak oleh bank sentral, uang kertas, uang logam, ditambah uang luas yang diciptakan oleh bank umum, itu adalah seluruhnya menjadi jumlah uang beredar. Jadi kita, karena ini mata kuliahnya makro, ya kita melihatnya dengan kacamata makro, cara berpikir makro. Anda punya individu mikro pegang uang, ya masing-masing punya pegang uang. Nah, dalam suatu masyarakat, suatu wilayah, satu provinsi, satu negara,
maka jumlah yang dipegang oleh individu-individu tadi jadi jumlah uang beredar. Khusus untuk uang cash, uang kertas, uang logam, itu prerogatifnya bank sentral. Oke, bank umum tidak bisa mencetak atau membuat uang cash, uang kertas, uang logam. Dituntut sebagai memalsukan uang. Oke, 2 minggu kita nggak ketemu, ada berita itu apa, penggandaan uang. Dengar, saya tutup dulu slide share-nya. Penggandaan uang. Ini kalau orang atau mereka yang terkena atau menjadi korban penggandaan uang karena tidak ikut kuliah kita hari ini. Yang bisa menciptakan uang itu adalah bank umum. Pihak manapun kecuali bank sentral tidak bisa menciptakan uang, kertas, uang logam. Lah dia kok ngaku bisa menggandakan uang itu? Dari definisi yang kita pelajari hari ini aja sudah nggak masuk akal. Ya, kok ya ada korbannya? Pak korbannya itu nggak tahu. Uang digandakan berarti dia mencetak uang mirip-mirip dengan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Kira-kira gitu apa? Oke, saya sudah sering mengamati dan sudah bisa memperkirakan kalau menjelang puasa bulan lalu Maret Februari itu pasti akan bergerak itu tokoh pelaku pengganda uang dengan harapan apa, cari nasabah supaya menjelang Lebaran dia bisa memberikan investasinya atau uangnya tadi bisa berganda gitu. Awal tahun yuk kumpul sini, nanti seminggu menjelang Lebaran menjadi 2 kali lipat. Apa enggak menarik bagi mereka itu ya, bagi yang tidak tahu itu. Dalam waktu 3 bulan bisa memberikan hasil 2 kali lipat. Gimana logikanya? Bisnis apa yang bisa menghasilkan 2 kali lipat dalam waktu 3 bulan? It doesn't make sense. Jangan-jangan di kelas ini ada korbannya gitu ya. Salah satu korban ada di kelas ini. Saya ulang, gimana logikanya dalam waktu 2-3 bulan bisa memberikan hasil 2 kali lipat? Nyimpan 100, maka setelah 2 bulan maka akan dikembalikan jadi 200. Oke, dalam masa-masa seperti sekarang ini, oke, sasaran empuk gitu ya bagi mereka yang itu tadi. Orang yang bisa memberikan janji 2 kali lipat, pada akhirnya kan terbongkar. Pada akhirnya kan nggak bisa memenuhi janjinya 2 kali lipat. Oke, kalau Anda menyimpan uang di bank, bank akan menciptakan uang sekunder sehingga bisa sebagian dari hasil usaha bank dikembalikan kepada saudara yang kita kenal sebagai bunga. Oke, deposito disimpan 1 bulan atau 2 bulan, maka 2 bulan dicairkan sudah tambah uangnya.
Tapi itu juga bukan disebut sebagai penggandaan uang. Oke, yang penggandaan uang tadi individu. Jadi dia door to door atau dari person ke person menawarkan itu. Kembali ke slide. Nih, JUB cash atau jumlah uang yang ada di masyarakat, uang kertas, uang logam, itu ditentukan atau dicetak oleh Bank Sentral. Tidak ada pihak lain yang diizinkan oleh undang-undang. Kalau dia mencetak uang, itu berarti pemalsuan, dia terkena pidana. Walaupun Bank Sentral, Bank Indonesia, kalau di Indonesia Bank Sentralnya adalah Bank Indonesia, diberi wewenang untuk mencetak uang, tapi juga mereka tidak sembarangan, tidak sembrono dalam mencetak uang. Dampaknya gede. Nanti akan kita pelajari di bagian inflasi. Kalau nyetak uangnya terlalu banyak, maka bisa menjadi inflasi. Oke, jumlah uang beredar ada yang sedikit, ada yang banyak, ditentukan oleh apa? Kok beda-beda? Ditentukan oleh tingkat kemajuan ekonomi masyarakat. Kemajuan ekonomi, masih ingat pertemuan pertama kita? Output nasional, pendapatan nasional, GDP, jumlah barang jasa yang diproduksi, itu masih ingat definisinya. Nah, barang jasa yang diproduksi tadi, ditransaksikan. Maka semakin banyak barang jasa yang diproduksi, semakin banyak pula uang yang dipakai untuk memfasilitasi transaksi itu. Jadi jumlah uang beredar itu dipengaruhi oleh tingkat kemajuan ekonomi. Bahasa mudahnya, bahasa singkatnya, dipengaruhi oleh produk domestik bruto. Lihat pengertian produk domestik bruto, barang jasa yang diproduksi yang malah melalui mekanisme pasar kan. Tidak diproduksi, dimakan sendiri kan. Ingat itu? Nah, lewat yang dihitung adalah yang lewat pasar. Ada penjual, ada pembeli. Semakin banyak yang diperjualbelikan, menuntut uang supaya bisa transaksinya bisa mudah. Alat tukar, lihat tadi fungsi uang tadi yang pertama. Nah, Bank Indonesia, Bank Sentral mencetak uang cash ini, nah ngikuti ini saudara, salah satunya mengikuti tingkat kemajuan ekonomi. Barang jasa yang diproduksi semakin banyak, akan ditransaksikan di pasar antara penjual dan pembeli, membutuhkan fasilitasnya, yaitu apa? Jumlah uang beredarnya ditambah, gitu, dicetak lebih banyak, gitu. Itu logikanya. Nggak bisa Bank Sentral, sekali lagi, walaupun diberi wewenang untuk mencetak, tapi Bank Indonesia, Bank Sentral tidak akan sembrono. Tingkat monetisasi. Monetisasi itu adalah itu tadi kesadaran masyarakat
untuk bertransaksi menggunakan uang. Di zaman modern seperti ini masih ada yang pakai barter, masih banyak. Nggak sadar kalau itu barter. Gitu. Tingkat monetisasi. Seberapa jauh kegiatan ekonomi menggunakan uang. Kegiatan ekonomi yang tidak menggunakan uang berarti monetisasinya rendah. Tingkat perekonomian yang lebih banyak menggunakan uang, itu berarti tingkat monetisasinya lebih tinggi. Oke, saya ambil contoh si Andini yang kelihatan. Andini sama Laura. Hari ini Laura beli buku dua, satunya untuk Andini. Berapa harganya ini? Oh, udah nggak usah lah, gampang. Suatu ketika sekarang gantian Andini membelikan sesuatu, beli dua, satunya dikasihkan ke Laura. Nyambung? Contoh itu, kasusnya adalah apa? Inilah tingkat monetisasinya rendah. Karena kan transaksi antara Andini sama Laura kan nggak ada pakai uang kan. Ya kan, cuman bukunya saya terima, lain waktu, lain hari saya ganti dalam tanda petik dengan barang yang sama untuk Laura. Beda ceritanya kalau Laura beli buku dua, satunya untuk Andini. Berapa ini? 50.000, udah bayar. Berarti itu tingkat monetisasinya tinggi. Lain waktu, Andini beli barang 2 biji, satunya untuk Laura. Berapa ini? Sekian. Dibayar, selesai. Dua contoh yang tingkat monetisasinya rendah dan satu contoh tingkat monetisasinya tinggi. Udahlah, percaya sama teman, mosok itu kan. Kadang-kadang kita seperti itu. Tapi ya wajar, lumrah gitu kan. Tapi dari sisi ekonomi, dari sisi ilmu ekonomi, itulah yang disebut tingkat monetisasinya rendah. Karena tidak ada perpindahan uang dari Andini ke Laura. Pertama, yang buku tadi, lain hari juga tidak ada perpindahan uang dari Laura ke Andini. Itu mirip-mirip dengan barter kan. Ya, cuman lain waktu. Beli buku dua, satunya kasih ke Andini. Lain waktu, ada mata kuliah lain, perlu beli buku, Andini gantian, beli buku dua, satunya kasih lah. Itu sebetulnya mirip dengan barter. Nah, barter itulah tingkat monetisasinya nol. Nyambung? Karena sama sekali tidak ada pakai uang. Barang ditukar dengan barang. Nah, jumlah uang yang ada di masyarakat sebuah negara juga ditentukan oleh bentuk kekayaan lain tadi. Oke. Awal kuliah hari ini saya bilang kalau dompetnya tebal, dia kaya. Iya, karena apa? Uang adalah satu-satunya bentuk kekayaan. Sekarang ada uang elektronik, sekarang kenal dengan yang tadi deposito, kenal tadi yang namanya falas. Maka kekayaannya sekarang tidak diwujudkan semuanya dalam bentuk uang cash yang ada di dompet. Maka dompetnya tipis, tapi jangan divonis bahwa dia miskin, karena kekayaannya diwujudkan dalam berbagai bentuk ketersediaan, bentuk-bentuk kekayaan lain.
Saya ringkas dua butir di bawahnya. Bank sentral. Jadi kita sekarang mengenal ada bank umum, ada bank sentral. Konteksnya dengan uang kertas, uang logam, uang cash, itu hak prerogatifnya bank sentral. Tidak ada lembaga lain yang berhak mencetak uang selain bank sentral. Ini peran bank sentral, yaitu mencetak, mendistribusikan uang cash, menentukan jumlah uang kertas, uang logam. Bank sentral juga merupakan banknya bank. Kalau tadi kita punya uang lebih, maka kemudian kita simpan di bank. Gitu kan? Bank umum maksud saya. Ada perusahaan yang contohnya tadi mau mendirikan pabrik, kekurangan uang, maka dia bisa pinjam ke bank umum. Nah, sekarang bank umum, kalau bank umum tadi kekurangan, dia mau kemana? Kalau tidak ke bank sentral. Nyambung? Jadi bank sentral itu adalah banknya bank. Kalau bank kelebihan uang, maka dia bisa simpan di bank sentral. Bank umum, kalau kekurangan uang, kekurangan dana, maka dia bisa pinjam ke bank sentral. Jadi mulai sekarang Anda paham, Anda tidak bisa buka rekening di Bank Indonesia, nyambung? Anda tidak bisa menyimpan uang di bank sentral, di Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia, banknya bank kita, individu adalah bank umum itu. Jangan potong kompas, kita langsung ke BI di Jalan Tamrin itu ya, di patung kuda Bundaran HI ke arah utara sedikit itu, kemudian datang ke sana buka rekening, jangan. Oke, kalau kita punya kelebihan uang, kita butuh uang, maka yang hak kita atau area kita, ranah kita ada di bank umum. Bank manapun, saya tidak nyebut merek bank gitu ya, nama banknya, pokoknya bank umum. Kalau nyebut nama antar dikira promosi gitu. Oke. Saya koreksi, nanti dikoreksi sendiri. Ini bukan agen, tapi prinsipal. Atau gampangannya apa? Pembuat aja deh. Oke, bank sentral yang menentukan atau yang menetapkan kebijakan moneter. Yang paling contoh yang paling mudah dipahami atau kita sudah kenal gitu ya. Tadi saya ambil contoh tadi yang sudah saya singgung berkali-kali. Orang nggak pengen butuh mobil. Oke, uang dia belum cukup, maka dia pinjam ke bank umum maksud saya. Nah, nggak bisa harganya 300 juta mobil, kemudian dia pinjam ke bank 300 juga. Nggak bisa. Maka ditentukan uang muka. Nah, besarnya uang muka itulah yang menentukan uang muka. Itu adalah salah satu wujud dari kebijakan moneter.
uang muka sebut saja atau taruhlah 10%. Berarti kalau harga mobil 300 juta, maka dia harus punya uang muka 30 juta. Ya kan? Bank tinggal menutupi kekurangannya 270. Nah, dia setor 30 juta ke penjual mobil, dealer mobil atau produsen mobil, kekurangannya ditutup oleh bank, kita bisa bawa pulang kendaraan itu, mobil itu. Kita tiap bulan tinggal nyicil ke bank yang bersangkutan. Nah, kebijakan moneternya di mana besarnya uang muka itu adalah salah satu kebijakan moneter. Nah, berikutnya sekarang bank umum yang menjadi ranah kita. Kita hanya berhubungan dengan bank umum, tidak punya hubungan langsung dengan bank sentral. Oke, bank umum ikut berperan dalam uang sekunder dengan penciptaan uang sekunder. Uang viral, sertifikat deposito, tabungan berjangka, itu sekali lagi uang sekunder, uang luas yang ikut dihitung dalam jumlah uang beredar total. Sebagaimana fungsinya, bank umum menerima simpanan nasabah pihak yang berlebih dana tadi, kemudian dikumpulkan nasabahnya banyak, kecil-kecil tapi nasabahnya banyak, maka cukup bisa memberikan kredit kepada bank yang kepada produsen atau yang mau mendirikan pabrik tadi. Bank memberikan kredit kepada pihak yang butuh dana. Bank kemudian berkembang fungsinya menjadi fund manager, manajer dana, manajer investasi. Kalau saya boleh nyebut nama gitu ya, nyebut nama bank gitu, ada Mandiri Sekuritas. Ya, banknya Bank Mandiri betul untuk itu tadi simpan pinjam uang kredit dan seterusnya, tapi ada juga Mandiri Sekuritas. Berarti dia Mandiri, Bank Mandiri menjalankan itu tadi fund manager investasi. BNI juga ada, BNI Sekuritas. Sekuritas itu adalah surat berharga untuk tujuan investasi. Kalau satpam itu sekuritas atau security, saya nggak tahu. Karena sering rancu antara sekuritas yang saya maksud adalah surat berharga dengan satpam itu.
security mungkin ya yang satpam itu. Kalau yang jelas kalau yang surat berharga dalam keuangan itu istilahnya sudah sepakat, sudah diterima umum sekuritas. Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas. Yang menjadi dua lembaga yang terpisah antara Mandiri dan Mandiri Sekuritas itu ada yang terpisah, ada yang masih jadi satu. Itu bukan persoalan, yang jelas yang kita lihat adalah fungsinya. Tidak hanya nomor 2 dan nomor 3, tidak hanya simpan pinjam, ya, memberikan simpanan, menyalurkan kredit, tapi juga dia menjadi fund manager. Belum saya share, saya masih ya. Oke, kita sudah masuk ke pembahasan tentang uang dan bank. Next, kita masuk ke permintaan uang. Jumlah uang beredar itu tadi yang ada di slide sebelumnya, itu adalah sudah merupakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang. Jadi kalau Anda belajar mikro, demand ketemu supply, ada harga keseimbangan, ada kuantitas keseimbangan, gitu kan. Nah, kalau dalam konteks uang, permintaan dan penawaran uang, kuantitas uang keseimbangan yaitu tadi jumlah uang beredar. Jadi jumlah uang beredar tadi adalah keseimbangan sudah melalui permintaan dan sudah melalui penawaran uang. Nah, kalau saya mau masuk ke permintaan uang. Permintaan uang yang dimaksud bukan uang kok diminta, bukan. Ini terjemahan dari demand for money. Kalau permintaan barang, permintaan beras, Anda sudah belajar di mikro. Nah, sekarang Anda belajar permintaan uang. Mengapa Anda demand beras? Karena kebutuhan. Needs, gitu kan, kebutuhan itu sebagai bahan makan pokok orang Indonesia, kemudian Anda butuh beras, jadilah permintaan individu soal beras berkembang menjadi permintaan pasar, banyak individu. Nah, ceritanya juga sama. Individu pegang uang, itulah permintaan uang individu yang bersangkutan. Ada yang sedikit, yang dipegang, ada yang banyak. Sama-sama Anda mahasiswa, ya uang cash yang Anda pegang, baik uang kertas, uang logam maupun e-money, kalau di data satu demi satu pasti berbeda-beda, walaupun sama-sama mahasiswa. Nah, jumlah uang cash yang Anda pegang
uang kertas, uang logam, uang elektronik, ya, itu adalah permintaan uang individu. Kalau dijumlah, maka jadilah permintaan uang secara nasional, secara keseluruhan. Nah, kok ada yang pegang sedikit, ada yang pegang banyak, ada yang lebih banyak lagi. Nah, penjelasannya ini, kenapa individu berbeda-beda. Permintaan uang. Tadi sudah saya singgung, tingkat kemajuan ekonomi, tingkat monetisasi, tingkat kesejahteraan. Ini aspek makro. Sekarang ini agak mikro sedikit lah. Maksud saya mikronya dapat, makronya dapat. Oke, mengikuti Keynes, individu memegang uang cash yang berbeda-beda itu karena didasarkan pada motif, 3 motif. Ini yang mengatakan Keynes. Motif transaksi. Jadi kenapa si saudara pegangnya hari ini kok pegang banyak? Karena hari ini banyak acara, banyak agenda. Berangkat pagi harus pakai angkot, pegang uang. Oke, taruhlah bukan bulan puasa gitu ya. Wah, nggak sempat, nggak bisa makan di rumah, harus makan di luar, harus makan di kampus. Anda harus pegang uang untuk nanti sarapan. Nanti akan ada apa lagi, bla 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 bla, pada akhirnya untuk pulang, ongkos pulang, Anda pegang uang lagi. Inilah motif transaksi. Sesuai dengan fungsi uang yang pertama tadi, alat tukar. Jadi mengikuti Keynes, banyak sedikitnya uang yang dipegang individu. Kalau individu dalam skala yang luas masyarakat gitu ya, dipengaruhi oleh motif transaksi. Oke, sudah didata untuk ongkos berangkat, untuk sarapan di kampus, untuk kegiatan ini sudah didata butuhnya sekian. Baru itu motif transaksi. Masih bawa uang lebih. Misalnya butuhnya hari ini transaksi 1 juta, dia bawanya 1.100.000. Yang 100.000 apa? Motif 2, jaga-jaga. Belum didata, nanti bisa jadi ada transaksi yang belum diduga, tidak diduga sebelumnya. Belum ada di dalam list, belum ada dalam daftar, maka dia bawanya tidak pas 1 juta, tapi tambah 100.000. Inilah motif jaga-jaga. Jadi kalau dari teori ini yang sedang kita pelajari ini, Anda bisa berkaca pada diri masing-masing. Yang Anda pegang itu ada sisa enggak? Kalau tidak ada sisa, ngepres betul gitu ya, berarti Anda bukan tipe orang yang hati-hati. Nyambung enggak? Nyambung? Betul, sudah di list 1, 2, 3 jumlahnya sekian, maka yang dipegang sekian. Ngepres
jumlah itu yang dipegang. Motif duanya nggak ada, berarti motif dua apa? Motif hati-hati, kehati-hatian, berjaga-jaga. Maka ketika Anda ngepres, berarti Anda bukan tipe orang yang hati-hati. Orang yang hati-hati akan menyisakan barang sedikit untuk jaga-jaga. Nah, motif yang ketiga adalah motif spekulasi. Spekulasinya spekulasi ekonomi, spekulasi finansial. Maksudnya gini, tadi Anda nyimpan di bank. Nyimpan di bank, bentuknya apa? Bentuknya deposito, misalnya. Jangka waktu 3 bulan, bunganya 2%, sebut saja. Sekarang suku bunga deposito untuk masa penyimpanan 2 bulan naik dari 2% menjadi 3%. Apa yang terjadi bagi Anda, bagi individu ini? Individu ini akan berpikir, kalau saya simpan uang di bank, tadinya dapat 2% untuk nyimpen 3 bulan, sekarang nyimpen 3 bulan dapat 3%. Maka apa yang dia pikirkan, apa yang akan dia lakukan? Dia rela mengurangi jumlah uang yang dipegang, dia simpan di bank dengan harapan nanti bisa dapat bunga. Itu esensi dari motif spekulasi. Jadi motif spekulasi ini bukan spekulasi dalam arti yang negatif. Jadi, saya ulang, bank memberikan suku bunga naik, suku bunga deposito misalnya dari 2 menjadi 3%. Bagi individu, berarti kalau dia menyimpan uang deposito di bank itu sekarang dapat bunga yang lebih tinggi, tadinya 2% menjadi 3%. Maka dengan harapan mendapatkan suku bunga yang lebih tinggi, maka dia rela mengurangi jumlah uang yang dibawa, jumlah uang yang dipegang, disimpan di bank dengan harapan nanti bisa mendapatkan bunga yang lebih tinggi. Oke. Kalau suku bunga turun gimana Pak? Ya, logikanya nggak usah saya jelaskan, logikanya dipakai. Tadinya 3%, deposito sekarang 2%. Maka apa yang dia lakukan? Maka dia akan menambah daripada disimpan di bank, bunganya rendah, nggak menarik, maka dia pegang uang dalam bentuk cash, dia pegang. Itulah motif spekulasi. Wajar, logis gitu ya artinya. Logis kalau suku bunga tinggi, dia akan mencari suku bunga, mengejar suku bunga tinggi itu dengan cara mengurangi jumlah uang yang dia pegang. Nah, total motif 1, 2, 3 itu yang dipegang oleh individu, oleh masyarakat. Saya ulang, jumlah uang yang dipegang individu
satu orang, banyak orang dipegang oleh masyarakat, sudah memperhatikan semua motif ini. Sehingga jumlah uang yang beredar itu adalah jumlah yang dipegang oleh masyarakat sekaligus yang dipasok oleh penawaran uang. Jadi itu adalah kuantitas keseimbangan. Kuantitasnya kalau di mikro, di sini saya ganti dengan jumlah uang beredar. Itu sudah merupakan keseimbangan. MS-nya, ini barusan selesai kita bicara permintaan uang. Bagaimana dengan penawaran? Penawarannya tadi adalah pihak yang berlebih dana plus bank yang menciptakan uang sekunder. Itu pemasoknya penawaran uang. Orang yang butuh dan orang yang berlebih dana disimpan di bank, dia akan kelebihan uang. Dia menawarkan uangnya untuk digunakan oleh orang lain. Kan gitu. Daripada mencari orang yang butuh uang, maka dia simpan di bank. Biar bank yang nyari orang yang butuh duit tadi. Nah, bank sendiri kemudian seperti cerita tadi, menciptakan uang sekunder. Nah, singkat cerita, money demand ketemu money supply. Demand ketemu supply, dalam hal ini adalah money demand, money supply. Oke, titik keseimbangan equilibrium ditarik ke bawah, ketemulah kuantitas keseimbangan, yaitu jumlah uang beredar. Ditarik ke sumbu tegak, harga keseimbangan. Harga keseimbangannya adalah harga uang, return suku bunga kalau itu mengikuti pendapatnya Keynes, itu inflasi kalau itu mengikuti pendapatnya Klasik. Dua-duanya benar karena logikanya masing-masing ada logika. Terakhir, saya gabungkan tadi kuliah awal-awal kita bicara pasar barang, perekonomian satu sektor, Y sama dengan C, perekonomian dua sektor, Y sama dengan C plus I, itulah pasar barang. Masih ada unsur lain yaitu G, X, M. Tidak saya bahas, kita bahasnya sampai di CI aja, C plus I. Oke, itulah pasar barang. Kemudian fasilitatornya supaya bisa bertransaksi, C konsumsi rumah tangga, beli beras, beli macam-macam segala macam dari A sampai Z, diperlukan uang. Uang dipasok, ada yang meminta, ada yang memasok, keseimbangan pasar uang.
keseimbangan pasar uang itulah yang akan digunakan untuk transaksi di pasar barang. Maka keseimbangan pasar barang akan menyertai keseimbangan di pasar barang. Ini yang tidak dibahas, tidak ada di mikro. Kalau mikro permintaan beras itu apa artinya? Artinya ada dia mampu dan mau, gitu kan? Nggak ada uangnya, nggak dibahas. Dianggap dia mau dan mampu. Maunya sudah ada uangnya, mampunya ada tenaga beli. Nah, di makro dipisah, ada uang sebagai fasilitator, ada demand supply-nya sendiri, barang juga ada, pasar barang juga ada, pemasok dan yang pakai, yang diproduksi dengan yang dikonsumsi, oke, ada di pasar barang. Untuk bisa mengkonsumsi perlu alat bantunya, alat tukarnya, yaitu uang. Maka keseimbangan pasar uang senantiasa menyertai dan sebaliknya menyertai pasar barang. Oke, kuliahnya selesai, nanti bisa permintaan di slide berikutnya tadi sudah bisa dibaca, ada permintaan agregat, nanti akan ada penawaran agregat. Saya tunda untuk kuliah setelah lebaran aja. Oke, untuk target kita hari ini, 3 pertemuan ini pas sesuai dengan RPS, uang bank, konsumsi investasi. Lihat di RPS-nya lagi. Kemudian nanti kita masuk ke pasar penawaran permintaan agregat supaya kita kenal inflasi, kenal pengangguran, kenal dan seterusnya. Gitu. Sesuai dengan agenda yang ada di RPS. Maksud saya apa? Jalan ceritanya itu jelas antara satu pokok bahasan dengan pokok bahasan berikutnya. Bukan lagi kayak SMA, hari ini pelajaran hari ini, besok beda lagi, nggak nyambung, meskipun gurunya sama, meskipun materinya beda. Nah, Anda harus mulai belajar cara secara integratif itu. Oke, betul RPS-nya bahas ini. Nah, ini ke sini lagi itu alur logikanya nyambung nggak, kebangun nggak. Itu yang lebih penting. Sehingga apa? Menjadi sebuah alur cerita yang sambung. Oke, kuliah akhiri. Terus itu tadi, minggu depan masih libur, cuti bersama, minggu depannya lagi pas tanggal merah. Mikirnya nanti setelah masuk aja Pak, pusing, ya boleh gitu ya. Solusinya misalnya tanggal 1 itu mau
dicari gantinya di hari yang sama, di minggu yang sama, silahkan nanti aja. Supaya itu tadi targetnya schedule-nya kan akhir Mei atau awal Juni puas gitu loh, sehingga selesai Anda libur panjang, libur lagi. Kuliah itu banyak liburnya daripada kuliahnya. Ini libur Lebaran, nanti Juni selesai UAS, Juli Agustus Anda libur lagi karena kuliahnya September, kuliah berikutnya. Kebanyakan libur kan. Dulu kalau SMA itu libur senangnya minta ampun gitu ya. Karena apa? Liburnya sedikit. Sekarang kebalik. Oke, ketemu bulan depan ya. Ya, hari apapun silahkan atur, saya dikasih tahu jadinya kapan, hari pertemuan berikutnya kapan. Kalau sudah diberitahu sebelumnya, bisa tidaknya kan bisa dinego, alternatif lainnya kan bisa disusun supaya bisa kesusun alternatif lainnya. Ya saya bisa, kalau saudara enggak bentrok dengan kelas lain, saya ngalah. Oke. Anda bisa, tapi saya enggak bisa juga. Ya, itu tadi demand dan supply tadi interaksinya. Oke, gitu. Ya udah. Kuliah saya akhiri, saya mundur lebih dulu, kemudian istirahat sebentar, nanti ada kelas lain. Baik Pak, terima kasih Pak.